bahwasanya Rabi' bin Sulaiman menyampaikan bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah keluar ke Mesir, lalu kemudian menjumpai Rabi'. Jadi Imam Syafi'i sengaja mencari Rabi'. Apa yang dilakukan? Imam Syafi'i berpesan, tolong bawakan ini catatan surat kepada Abi Abdillah dan tunggu jawabannya. Lalu kemudian Rabi' mencari, jadi yang dimaksud Abi Abdillah itu adalah Ahmad bin Hanbal. Lalu kemudian pergilah ke Baghdad mencari Ahmad bin Hanbal. Ternyata ditemukan sementara melaksanakan sholat subuh. Lalu setelah ketemu, Rabi' ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu diserahkanlah surat dari Imam Syafi'i itu. Ahmad bin Hanbal bertanya kepada Rabi', kau lihat enggak tulisan isinya itu, tulisannya Imam Syafi'i di dalam? Nazarta fihi? Faqultu la. Saya tidak berani buka suratnya Imam Syafi'i. Ini surat untuk kamu, wahai Imam. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu pernah belajar kepada Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i mengirim surat ke Imam Ahmad bin Hanbal. Apa isi suratnya? Ya Aba Abdillah, faqal yudhkaru fihi annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-naum. Imam Syafi'i itu pernah didatangi Nabi dalam tidurnya. Pesannya Nabi kepada Imam Syafi'i, uktub ila Abi Abdillah faqra alaihi salam. Tulis surat kepada Abi Abdillah, sampaikan salam saya. Jadi ini Nabi yang datang kepada Imam Syafi'i dalam tidurnya Imam Syafi'i. Lalu berpesan, tulis surat, menyurat kepada Ahmad bin Hanbal, sampaikan salam saya. Yang kedua, innaka satumtahan, sampaikan Imam Ahmad itu nanti akan diuji. Dia mendapatkan cobaan besar. Lalu kemudian sampai kepada ungkapan, sampai kepada satu tulisan, fala tujibuhum fayarfa'ullahu laka 'alaman ila yaumil qiyamah. Sabar saja, jangan terlalu direspon. Ya, sabar saja dengan ujian itu. Karena itu nanti menjadi penanda pada hari kiamat. Jadi dulu pada masanya Imam Ahmad bin Hanbal, pemerintahan ketika itu dikuasai oleh pemahaman Mu'tazilah yang agak berbeda, jauh berbeda dengan pandangan ahli sunnah yang dipahami oleh Ahmad bin Hanbal tentang Al-Quran. Jadi menurut pemahaman Mu'tazilah, Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, itu dipaksa Ahmad bin Hanbal ikut pada pandangan itu. Menurut ahli sunnah bahwa kalam Allah itu menyatu dalam dirinya. Nah, sementara Mu'tazilah ini menganggap Al-Quran itu adalah ciptaan. Nah, dari situ Imam Ahmad bin Hanbal mendapatkan ujian sampai di penjara. Ya, dan disiksa dalam penjara. Lalu kemudian
Rasulullah berpesan dalam surat itu yang ditulis oleh Imam Syafi'i, sampaikan dia akan mendapatkan ujian dan sabar. Ya, jangan dilayani, jangan direspon. Apa kemudian Rabi'? Qala Rabi', faqultu lahu al-bisyara ya Abu Abdillah. Ini justru berita gembira, ya, karena disupport oleh Nabi, ya, disupport oleh Nabi. Lalu kemudian dari baju yang digunakan oleh Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal, dia buka. Kemudian dia berkata, tolong sampaikan salam saya kepada Imam Syafi'i. Ini oleh-olehnya. Jadi dia balas dengan bajunya. Jadi Imam Syafi'i mengirim surat, isinya bahwa didatangi oleh Nabi. Ini kalau ada orang yang mimpi ketemu dengan Nabi, maka pasti itu mimpinya benar. Karena ada riwayat hadis, tidak mungkin Nabi dijelma oleh makhluk yang lain. Beda kalau ada orang mimpi lihat Tuhan, nggak berarti mau bote-bote itu. Ternyata wanita, mungkin yang lain dilihat. Tapi kalau ada orang yang mimpi lihat Nabi, maka itu mimpinya benar. Dan ini yang mimpi ini bukan orang sembarangan. Imam Syafi'i, ulama besar dan masih keturunan Nabi. Jadi Imam Syafi'i itu adalah cucunya Nabi. Mimpi didatangi oleh Rasulullah dengan memberi pesan. Nah, lalu kemudian karena begitu gembiranya Imam Ahmad bin Hanbal menerima surat itu, ini yang datang ini Nabi sebenarnya yang datang ini melalui suratnya Imam Syafi'i. Dia berikan fakhala'a ahada qamisihi, dia memberikan satu baju sebagai hadiah kepada Imam Syafi'i. Lalu kemudian sesampainya di Mesir, dia serahkan baju itu kepada Imam Syafi'i. Ini dari Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Syafi'i? Baju ini saya mau jadikan sebagai berkah. Coba, saya mau jadikan sebagai berkah. Baju ini saya mau basahi, kemudian airnya saya mau jadikan sebagai bentuk keberkahan. Jadi barakah wajuna Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Coba antara guru dengan murid. Jadi karena melihat ada sesuatu yang luar biasa pada diri Ahmad bin Hanbal, lalu bajunya Imam Ahmad bin Hanbal itu bukan sebenarnya hanya sekedar baju, tapi siapa yang punya baju itu? Yang punya baju itu bukan orang biasa di hadapan Tuhan. Dia manusia yang luar biasa. Bukan bajunya sebenarnya, tapi yang punyanya itu. Itu kemudian apa kata? Walakin bulhu wa dafa' ilayya al-ma la atabarraku bihi. Nah, ini kata Imam Syafi'i, ini ada di dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah. Nah, persis sama dengan yang disebutkan dalam Al-Quran ketika Nabi Yusuf alaihissalam mengirim bajunya kepada ayahnya melalui saudara-saudaranya. Jadi setelah Nabi Yusuf tahu bahwa yang datang ini adalah saudaranya yang dulu menenggelamkannya di sumur, menjebloskannya di sumur, dan Nabi Yusuf tahu bahwa ayahnya itu buta karena kesedihannya, maka kata Nabi Yusuf, idhab bi qamisi hadha, kau pulang bawa ini bajuku,
Fa'alquhu fi wajhi abi. Usap bajuku ini di matanya bapak. Usapkan ini baju saya di matanya bapak. Ya'ti basira. Nanti bapak akan melihat ke Mesir. Melihat matanya terbuka kembali dan bisa ke Mesir. Apakah baju yang menyembuhkan? Bukan baju yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Tapi siapa yang punya baju itu? Bukan orang biasa. Orang yang dekat dengan Allah. Nah, ini namanya barakana wa junnah. Ya, barakana wa junnah. Barakana wa junnah Nabi Yusuf. Nah, Imam Syafi'i juga melakukannya berdasarkan riwayat-riwayat referensi kitab-kitab fikih seperti Tabaqatus Syafi'iyah. Bajunya Imam Ahmad bin Hanbal itu tidak dibuang begitu saja, tapi dia rawat dengan baik. Dia jadikan sebagai wasilatut tabarruk, memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan. Allah yang memberikan.